Pemegang Indonesia yang kemarin kebegal orang Jepang, tahu nggak dapat duitnya berapa? Mande-mande. Emang ya, udah ada aja berita hari ini. Padahal akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang ketangkep. Ini malah nambahin lagi. Video ini baru aja lewat di FYP gue, ya, dan gue merasa harus ngomong. Dan menurut gue ini cukup mengerikan nih. Seorang warga Indonesia 15 Juli kemarin ditangkap bernama Rahmat Hidayat. Anak ini membegal. Di Jepang katanya gajiannya besar, tapi kenapa pekerja migran Indonesia ini justru melakukan hal yang benar-benar membuat saya terkejut. Sebagai seorang TKI yang sama-sama bekerja di negara orang, justru saya melihat berita seperti ini sangat malu dan benar-benar sangat di luar nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada dua berita yang viral yang membuat saya shock dan terkejut. Kenapa sih orang Indonesia selalu melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal? Viral mendunia tapi dengan cara yang sangat memalukan. Dua video akan saya reaction. Di antaranya adalah kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang. Katanya di Jepang kan gajinya mahal, tapi kenapa melakukan tindakan perampokan? Dan uang yang diambil itu nilainya tak seberapa. Apa yang terbenak di pikiran Anda, sahabatku? Janganlah melakukan hal seperti itu. Sekiranya sahabat mungkin tidak punya uang, minta bantuan kepada sesama pekerja migran yang dari Indonesia. Di negara orang harus tahu diri. Di negara orang harus jaga marwah bangsa kita. Jangan sampai kita bekerja di negara orang melakukan tindak kejahatan sehingga sampai menjadi perbincangan media internasional. Jujur ini sangat memalukan. Teruntuk buat sahabat-sahabatku yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di negara manapun, tolonglah jaga marwah bangsa kita. Jangan sampai kita di negara orang membuat nama buruk Indonesia. Ini saya benar-benar terkejut dan shock ya. Yang kasus kedua ini hampir sama. Ada salah satu warga negara Korea yang ada di Indonesia dikeroyok oleh pemuda yang sedang mabuk. Hal ini sangat miris ya. Kenapa sih kalian selalu melakukan tindakan yang benar-benar sangat-sangat memalukan di mata dunia? Oke, langsung kita reaction kasusnya seperti apa. Video ini sebagai bentuk edukasi dan juga informasi agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat nama negara kita jelek. Pemegang Indonesia yang kemarin kebegal orang Jepang, tahu nggak dapat duitnya berapa? 600 yen doang cuy. Kalau di rupiah itu 60.000 doang. Anjir, duitnya nggak seberapa tapi bikin malu Indonesia, bikin malu sekeluarga. Cik atulah kalau lagi nggak punya duit, kalau lagi susah minta bantuan temen-temen kek, pasti ada yang bantu kok. Daripada harus ngebegal di negara orang, malunya se-Indonesia cuy. Gak mikir gitu ke depannya dampaknya bakal gimana. Bikin nyesel seumur hidup. Seorang warga Indonesia 15 Juli kemarin ditangkap bernama Rahmat Hidayat. Anak ini membegal seorang perempuan yang berumur 20 tahun. Perempuan ini pulang, mungkin dia pulang kerja di jalan pas malam, terus tiba-tiba si Rahmat Hidayat ini mukul leher cewek ini dari belakang dan memukul mukanya. Habis itu diinjak perutnya, barang-barangnya dibegal lah gitu ya. Nah, cewek ini ngelapor ke polisi dan dia menderita luka dan patah tulang hidung maksudnya itu ya. Jadi Rahmat Hidayat ini adalah peserta magang tenis dari Indonesia ya. Aku nggak tahu dari daerah mana. Telah diciduk sama polisi ini dan dia mengakui perbuatannya. Tujuannya apa? Alasannya katanya dia ingin uang. Dia ingin uang katanya. Nggak tahu wah gimana yang melatar belakangnya dia ngapain dia ngambil uang.
Pokoknya kesulitan uang, aduh, mau berspekulasi apa kita nggak tahu ya. Gimana pun nggak ada uang, daripada kalian begitu ya, ditangkap kayak gitu tuh, mending kalian pulang deh ke Indonesia. Ya paling parah ilegal, gua nggak nyaranin ini ilegal ya. Tapi daripada kalian menyakiti orang kayak gitu tuh udah kriminal ya. Oke, ada-ada aja ini. Seorang warga negara Indonesia ditangkap di kota Fukuoka pada tanggal 15 Juli kemarin karena diduga merampok. Gak bahaya ta. Mande-mande. Emang ya, ada aja berita hari ini. Padahal akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang ketangkep. Ini malah nambahin lagi. Yang mau lihat berita lengkapnya ada di akun Japan Terkini News ya. Yang berita terjemahannya ada di deskripsi. Itu beritanya WNI umurnya 28 tahun, nama Rahmat Hidayat, tinggal di Fukuoka. Katanya kemarin ditangkap gara-gara merampok cewek Jepang umur 25 tahun. Terus juga katanya cewek itu digebukin ya. Udahlah, kita ngeri kalau bahas itu Mat, ini ya Mat, kita ke Jepang itu susah-susah ya kan? Tapi ngapain kayak gitu, alah. Ya kita semua juga ke Jepang pengen duit Mat, makanya ke Jepang itu buat kerja ya kan? Ke Jepang kerja buat duit gitu loh. Tapi ya nggak gitu juga Mat. Kalau bawa nama sendiri oke lah. Ini juga bawa nama negara. Udah gitu ke Jepang juga nggak gratis biayanya, prosesnya. Makanya bersyukur Mat. Ya Allah. Untuk masnya yang melakukan tindakan kriminal di negara orang, Anda itu pergi ke Jepang bukan proses yang mudah. Harus sekolah bahasa, kemudian kalau bisa berangkat ke Jepang itu juga bukan hal yang mudah. Anda bisa terpanggil bekerja di Jepang merupakan salah satu yang luar biasa. Namun di sisi lain Anda melakukan hal yang sangat-sangat membawa dampak buruk kepada negara kita, membawa nama jelek Indonesia di mata dunia, di mata internasional. Ujung-ujungnya ini bisa membuat sulit pekerja Indonesia untuk bekerja di Jepang gara-gara ulah Anda. Hal ini sangat disayangkan. Padahal uang yang Anda dapatkan itu tidak seberapa. Dan saya sangat-sangat bingung ya menyikapi sikap Anda. Kok bisa-bisanya Anda melakukan tindakan kriminal di negara orang dengan mengambil sejumlah uang yang tak seberapa. Hal ini justru membuat kita di mata internasional itu jelek loh. Ya Allah ya Robbi, untuk teman-teman yang bekerja di negara orang, jangan melakukan tindakan kriminal, apalagi sampai membahayakan nyawa seseorang. Karena informasinya ini tidak cukup, saya mencoba untuk mencari informasi yang tepat ya, atau penjelasan yang lebih jelas. Kira-kira motifnya ini apa? Kok bisa-bisanya merampok di Jepang? Padahal dia ini kan seorang TKI yang bekerja jauh-jauh dari kampung halaman untuk mengubah hidup masa depan. Tapi kenapa Anda sampai seperti itu, Mas? Oke, kita reaction video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Jadi kita masuk ke topik kedua. Kasus penjamretan, penodongan, perampasan, serta pemukulan dan penganiayaan
yang dilakukan oleh rekan kita pekerja migran yang bernama Roman Hidayat. Usia 28 tahun, status Gino Jisuse alias pemagang, asal dari Yogyakarta. Yang kabarnya baru aja nyampe di Jepang bulan Mei 2024 yang lalu. Tindakan kriminal ini terjadi 15 Juli yang lalu. Jadi ceritanya Roman Hidayat ini tuh gajinya nggak cukup yang dia terima setiap bulannya. Dia cuma terima 100.000 yen per bulan. Dan dari uang tersebut 90.000 yennya itu harus dia kirim ke Indonesia untuk membayar hutang. Hutang apa? Hutang modal dia untuk berangkat ke Jepang. Kita nggak tahu ya status di mana hutang piutang dia di sana. Tapi bayar hutang 90.000 yen per bulan itu cukup besar. Kemungkinan dia ingin cepat lunas atau kemungkinan pihak pemberi hutang ini mengharuskan cepatnya pelunasan. Jadi sisa uang yang dipegang sama dia itu cuma 10.000 per bulan alias icimang, dan itu sama sekali nggak cukup. Sehingga Roman Hidayat ini harus mencari jalan untuk mencari uang tambahan. Dan entah kenapa di hari Senin itu, di mana itu hari libur, dia bersikukuh untuk mendapatkan uang bagaimanapun jalannya. Yang timbul di dalam otaknya itu adalah dapatkan uang dengan jalan kekerasan dan kriminal. Jadi dia melihat korban seorang wanita Jepang usia 25 tahun yang baru keluar dari Lawson. Diikutinlah sama dia. Setelah di tempatnya agak sepi, dia pun mengeksekusi perempuan tersebut. Tangannya si Roman Hidayat ini sampai berdarah-darah karena menyekap mulut perempuan tersebut agar perempuan itu nggak teriak. Yang namanya disekap, tangan si Roman ini digigit sama perempuan itu sampai berdarah. Walhasil perempuan ini juga dipukul sama dia, diinjak. Tasnya diambil, berikut dompet kecil. Roman Hidayat pun melarikan diri. Sejam kemudian dia ditangkap di apatunya. Ditemukanlah barang bukti dan uang yang berhasil dia bawa kabur itu cuma sebesar 600 yen alias 60.000 rupiah. Ini benar-benar sangat tragis ya. Jadi video ini saya buat bukan untuk menghakimi seorang Roman Hidayat secara kejam dan membabi buta. Karena pertama saya sendiri adalah seorang manusia yang kerap punya dosa. Bukan seorang manusia yang benar, walaupun setiap hari saya mencoba untuk menjadi orang yang benar dan lebih benar. Saya juga kerap dan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran di Jepang. Misalnya mengemudi dengan kecepatan di atas kecepatan yang sudah ditetapkan, atau mungkin melanggar lampu merah dan lain-lain. Dan juga saya sedang tidak dalam kondisi kesulitan keuangan insya Allah ya. Sehingga pikiran jahat untuk melakukan penodongan, penjambretan, perampokan, dan apapun ceritanya itu nggak ada di kepala saya. Karena saya lagi nggak susah. Perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya siapapun kita, mau kita pekerja migran, olahragawan, artis, pelancong, turis, pejabat, dan siapapun kita. Saat kita pergi meninggalkan negara kita ke luar negeri, ke negara orang, kita otomatis dan secara langsung dan tidak langsung telah menjadi perwakilan dan duta dari negara kita sendiri. Kita ini cerminan dari negara kita, walaupun kita nggak ditunjuk dan nggak dilantik oleh pemerintah. Siapapun kita. Jadi, apapun yang kita lakukan di negara orang, baik itu perlakuan buruk ataupun perlakuan baik, kita sedang coba menggambarkan negara dari mana kita berasal. Bayangkan kalau seperti Roman Hidayat ini, dia melakukan tindakan kriminal. Lantas orang mengetahui bahwasanya dia ini orang Indonesia. Apa yang terjadi? Saat itu juga nama Indonesia itu langsung tercoret, moret, langsung kecepretan tai, cepret. Dan ini nggak cuma berlaku secara Indonesia, tapi juga telah merusak nama baik Indonesia di Fukuoka, tempat di mana si Roman ini berbuat kejahatan. Di situ juga tempat dia tinggal dan bekerja sebagai seorang pemagang di perusahaan pengaspalan jalan. Parahnya lagi, si Roman ini tidak cuma mencoreng nama Indonesia, tapi kalau orang baca nama dia Roman Hidayat, ujuk-ujuk langsung plung melintas di kepala kita. Ya Islam. Ini orang Islam ngapain bikin tindakan kriminal di Jepang? Dia udah 2 yang dicoreng sama dia. Udah 2 yang diburukkan sama dia. Memang benar-benar kacau kalau begini kejadiannya. Tapi ya kembali lagi ya, bahwasanya saat kita sedang dalam keadaan susah, apalagi susah keuangan,
maka bisa jadi niat jahat itu timbul di kepala kita karena godaan setan. Satu-satunya penawar itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Betul, Mas. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebagai seorang manusia kita dekat dengan Tuhan kita, mudah-mudahan bagaimanapun susahnya hidup kita, bagaimanapun tekanan hidup kita, dan timbul niat jahat untuk penyelesaian dari kesusahan dan kesulitan tersebut, maka kita bisa mengurungkan niat dan mencari jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya di Jepang ini nangkap ikan, mancing ikan itu terbilang bebas di mana-mana, mau di sungai, di pinggir laut, terserah. Ikan itu bisa loh kita tangkap lalu kita jual. Kemana jualnya? Ke supa. Nggak perlu supa-supa besar, supa-supa kecil itu biasanya mau nerima ikan hasil tangkapan sendiri asal dalam keadaan segar. Kalau masih segar mereka mau beli. Atau kalau nggak ada supa yang mau beli, kita bisa cari warung Vietnam, warung Thailand, warung Indonesia, warung apa lagi, warung Cina, apa aja deh, warung Asia. Kita bisa jual ikan itu. Atau cari restoran, masih bisa kita jual dan itu masih bisa dijadikan uang. Jadi terlepas ya bagaimana mungkin tekanan yang dihadapi oleh seorang Roman Hidayat yang katanya dia harus mencari uang untuk menyambung hidupnya. Tapi sepertinya mungkin ini udah menjadi habit atau tabiat atau sifatnya seorang Roman Hidayat. Karena orang yang udah punya kelakuan seperti ini udah jadi budayanya dia. Dimanapun dia berada, mau di Indonesia, mau negara manapun, dan kapanpun itu dia bisa aja melakukan tindakan kejahatan karena memang udah kebiasaan. Misalnya itu para pejabat itu hidupnya enak loh. Mobilnya mewah, dapat uang tunjangan, uang ini, uang itu, rumah dinas, tapi tetap aja korupsi, tetap aja mencuri, tetap aja makan uang rakyat. Jadi mari sama-sama ya kita introspeksi diri dan kita minta berlindung kepada Tuhan. Semoga kita dijauhi dari segala macam kesulitan selama di negara orang. Seandainya kita dalam kesulitan pun kita dikasih jalan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Walaupun bagaimana katanya seorang Roman Hidayat ini, dia nggak boleh minjam, nggak boleh ngutang sama teman-temannya seperusahaan. Itu aturan perusahaan, aturan paling konyol yang pernah saya dengar. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi sebuah pelajaran penting buat kita semua yang bekerja di negara orang. Kita bekerja di negara orang membawa nama bangsa. Jadi kita harus melakukan tindakan menjaga nama baik bangsa kita di negara orang. Jangan sampai melakukan tindakan kriminal. Dan tentunya ini membawa nama buruk negara kita. Kalau saya dengar-dengar orang yang bekerja di Jepang itu katanya gajinya cukup lumayan. Tapi masnya ini yang baru datang bekerja ke Jepang mungkin dikarenakan banyak biaya potongan, mungkin ya, sehingga tega melakukan tindak perampokan kepada warga negara Jepang. Dan uang yang didapatkan itu tidak seberapa, hanya sebesar Rp60.000. Bayangkan. Tapi nama negara kita jelek di mata dunia. Ini sangat-sangat di luar nalar ya, atau di luar pemikiran ya. Untuk sahabat-sahabatku, jangan sampai melakukan tindak kejahatan di negara manapun. Jaga nama bangsa kita, jaga nama baik Indonesia. Tapi ternyata hal seperti ini juga terjadi di negara kita kepada seorang konten kreator dari Korea. Seorang konten kreator dari Korea tersebut juga mendapat perlakuan kurang lebih hampir sama. Ini pelakunya lebih banyak ya, 6 orang. Jadi ceritanya seperti ini sahabatku semua. Akan saya singkat ya. Konten kreator dari Korea ini melakukan sebuah perjalanan, kemudian mobilnya itu macet. Setelah mobilnya macet, didatangilah seorang pemuda. 6 pemuda ya, kalau tak silap, seorang 6 pemuda. Dan kemudian konten kreator tersebut dikeroyok, digebukin. Langsung kita lihat info lengkapnya. Untuk sahabat-sahabatku, janganlah melakukan tindakan yang seperti ini lagi, viral mendunia, tapi dengan hal-hal yang sangat memalukan.
Kalian pasti tahu Dev Stanley kan, konten kreator yang biasanya duet sama mamanya, ngasih lihat barang-barang branded, barang-barang luxury, dan ngasih lihat kegiatan mereka sebagai seorang crazy rich. Naasnya Dev ini tuh lagi kena musibah, di mana Februari kemarin dia tuh dikeroyok sama 6 orang pemuda yang lagi maboy di Bandung. Kalau kalian mau lihat rekaman kejadiannya, ada di konten dia yang ini. Jadi kronologinya si Dev itu lagi keluar sama temennya cewek warga negara asing. Mereka jalan, makan, terus pulang-pulang tiba-tiba mobil temennya ini tuh mogok. Nah pas si Dev sama temennya ini tuh di dalam mobil, tiba-tiba didatengin sama 2 orang pemuda yang lagi maboy. 2 orang pemuda ini tuh nuduh Dev itu melakukan hal mesum di dalam mobil sambil ngatain Dev miskin, gak bisa sewa hotel, makanya mesum di dalam mobil. Gila ya, seorang Dev dikatain miskin, gak bisa sewa hotel. Yang ada Dev yang punya hotelnya dan lu berdua tuh pemuda maba yang miskin. Betul, gak punya ini, gak punya etika, gak permisi dulu, gak nanya kenapa, ada apa ya. Tiba-tiba tanpa babi bu main hajar anak orang. Padahal di rekaman video di sini nih udah jelas-jelas si Dev tuh ngasih tahu kalau mobil mereka berdua itu lagi mogok, tapi 2 orang pemuda ini main hajar-hajar aja. Terus datanglah 4 orang temennya yang sama-sama lagi maboy juga dan ngehajar Dev. Total 6 orang lah yang melakukan penganiayaan ke si Dev gitu loh. Gila sih kalau kalian lihat rekaman videonya, serem banget. Ya. Dan aku berharap sama pihak kepolisian, hukuman buat 6 orang yang melakukan penganiayaan ini dikirim ke Israel aja. Mereka ini kan sok jago, ya udah pergi sana ke Israel. Setuju. Seorang Dev loh dikatain miskin, terus kita ini apa? Aduh. Dan dari kejadian ini guys, memberi kita pelajaran bahwa kekerasan ya bisa terjadi pada siapa aja dan di mana aja. Jadi mulai detik ini, hari ini ya, kita jangan cuma ngeliatin dan ngikutin dance-nya Bella Poarch. Mulai sekarang kita juga harus belajar bela diri ya. Buat jaga-jaga. Video ini baru aja lewat di FYP gue. Ya, dan gue merasa harus ngomong. Dan menurut gue ini cukup mengerikan nih kejadiannya. Karena ini ada 1 orang, ya, dia lagi sama temennya di dalam mobil dan kebetulan mobilnya itu lagi mogok. Ya, tiba-tiba dia didatengin kurang lebih 4-6 orang ya kalau nggak salah. Dan dia dikeroyok. Gitu. Mobilnya dihancurin, dia dikeroyok dan diancam dibunuh. Ya, dia istilahnya babak belur lah seperti itu. Dan ini kejadiannya tuh di dalam komplek perumahan ya kalau saya nggak salah ya. Dan ini salah satu perumahan yang elit di Bandung. Jadi kekerasan itu bisa terjadi sama siapa saja dan di mana saja. Ya, jadi menurut saya kalian harus baca buku ini, terutama untuk para pria ya. Kalian harus baca buku ini. Ya, violence atau kekerasan itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sebagai sesuatu yang tidak diperlukan atau sebagai sesuatu yang kotor. Ya. Tapi kalau ada orang jahat datang ke kita, ya kita nggak pernah tahu kapan. Ya, mereka nggak peduli soal violence, mereka hanya yang mereka tahu, mereka berbuat kekerasan sama kita atau melakukan kejahatan sama kita. Ya, violence itu adalah tool, sebuah tool. Ya, kalau kalian baca buku ini, kalian akan lebih bisa paham ya. Violence itu adalah sebuah tool atau sebuah alat. Ya, dan kalau kita nggak butuh ya memang itu sepertinya nggak ada gunanya dalam keseharian kita. Kita mungkin seringkali kita nggak butuh violence. Ya, tapi kalau saat itu dibutuhkan, itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa kita. Ya, jadi kalian harus tahu apa itu violence dan kalian harus bisa melakukan violence. Violence is all about mindset gitu loh. Bagaimana kalian bisa melakukan violence? Oke, kalian mungkin belajar boxing ya, Muay Thai dan lain sebagainya. Itu penting. Tapi tools yang paling penting itu adalah pikiran kalian. Ya, bagaimana kalian bisa melakukan violence? Karena itu violence is a tool, itu sebuah alat. Dan itu sangat dibutuhkan saat kita butuh. Udah nggak ada jalan lain, itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Mindset kita juga harus dirubah. Ya, saat kita berada di dalam posisi seperti itu, ya, kita harus merubah. Kita adalah predatornya. Ya, kita bukan sebagai korban, tapi kita yang makan mereka gitu loh. Itu mindset yang harus sering dilatih dan itu tidak mudah melatihnya. Itu harus setiap hari di drill di pikiran kita. Ya, kalau ya kita mungkin memang tidak ada yang mau mengalami hal-hal seperti itu ya, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita akan mengalaminya. Ya, menurut saya kalian perlu baca buku ini. Jadi violence itu tool dan jangan dianggap violence itu hal yang jelek ya. Violence itu bukan hal yang jelek. Kejadian seperti ini benar-benar sangat memalukan dan dampaknya sangat buruk buat negara kita. Dan kejadiannya ini bukan di tempat sepi, tapi di sebuah perumahan. Hal ini memang sangat-sangat
Ya Allah ya Robbi, jujur saya melihat berita seperti ini sangat sedih dengan perilaku individu-individu orang Indonesia yang melakukan tindak kriminal kejahatan kepada orang yang dari luar negara. Kalau sudah terjadi seperti ini, pasti beritanya akan dimuat di media internasional. Indonesia akan mengalami kerugian besar. Ujung-ujungnya, kalau orang luar negara mau berwisata di negara kita, mereka akan merasa agak ketakutan melihat kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Harapan saya buat pemerintah, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian utama dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kok bisa-bisanya ya konten kreator dari Korea diperlakukan seperti itu? Bahkan pengeroyokan tersebut bukan di tempat sepi ya. Jujur, saya pun juga sangat-sangat marah ya. Kok bisa-bisanya melakukan tindakan konyol? Hal ini memalukan Indonesia di mata internasional. Yang dikeroyok konten kreator pula. Kalian tahu sendiri, konten kreator itu penontonnya banyak. Apalagi konten kreator ini termasuk salah satu konten kreator yang cukup punya nama dan punya pengikut yang begitu banyak, jutaan. Ya Allah ya Robbi. Oke teman-teman, dengan kejadian seperti ini kita bisa mengambil pelajaran. Kita jangan sampai melakukan tindakan konyol yang merugikan nama negara kita. Cukup sekian video viral hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.